Udah, ini udah saya langsung Bisa pakai streaming gitu. Facebook. Oke. Udah Mbak, udah Bu. Udah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengen dapat aja. Selamat pagi semuanya, kakak-kakak, sobat karantina semuanya, sampai juga bunda untuk narasumber kita pagi hari ini. Oke, selamat datang di program talk show barunya karantina. Ini yang pertama kali. Kita sebutnya Talk Kuarantin part pertama. Nah, untuk temanya pagi hari ini adalah lapor karantina. Dan sebagai informasi, program ini juga disiarkan langsung live di fanpage-nya Barantan ID. Sobat karantina, pagi ini saya Bevi Denianti, para humas dari Badan Karantina Pertanian bersama narasumber kita hari ini, Bu Endah. Kita sebutnya Bunda Adis Pawiakrab ya. Kita akan ada talk show dan di sini juga ada teman-teman yang sudah hadir offline juga. Jadi meskipun masih dalam pandemi, kita tetap ada offline, tapi kita membatasi juga yang hadir. Jadi hanya 10 orang saja rekan-rekan dari komunitas menulis dan juga dari akademisi. Baik, selamat datang semuanya. Kita ada di area House of Tani di Gedung PIA Kementerian Pertanian. Baik, kita akan ngobrol santai terkait apa itu karantina dan sesuai dengan tema hashtagnya adalah lapor karantina. Oke, kita kenalan dulu nih. Selamat pagi Bunda. Bunda boleh izin boleh pakai mikrofonnya supaya suaranya lebih berasa. Cek santai. Oke, sebentar. Mungkin di dalam cek Oke, nice, great. Ternyata suaranya nggak tebus, apalagi droplet ya, mudah-mudahan nggak tebus juga. Yes. Teman-teman mengingatkan ya, jangan lupa tetap dipakai maskernya karena penyebarannya sudah kita nggak tahu lewat mana aja. Baik, pagi ini Bunda akan menyampaikan mengenai apa itu karantina, terutama dengan hashtag lapor karantina. Dan kegiatan ini juga sebagai insight karena kita juga akan mengadakan lomba prester karantina dalam rangka Hari Karantina Pertanian untuk tahun 2020 yang nanti boomingnya akan kita laksanakan di tanggal 18 Oktober. Oke, baik. Bunda, kita mungkin kenalan dulu dengan teman-teman yang sudah hadir offline. Oke, siap. Ini dengan komunitas mana aja kakak-kakak? RP? RPTRA apa itu? Ruang publik terpadu ramah anak. Handlingnya di apa ini? Di bawah naungan PPAPP, Perlindungan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengendalian Penduduk. Baik, apa ini semacam Komnas HAM gitu kah? Beda ya? Kita lebih kepada taman edukasi, Kak. Lebih ke taman edukasi. Baik, kalau kakak kalian di belakang sama juga, satu komunitas. Oke, siap. Kita masih menunggu juga dari rekan-rekan akademisi yang juga hadir ya pagi hari ini. Oke, sekarang kita serahkan playingnya ke Bunda nih. Oh, baik. Oke. Terima kasih Bevi, terima kasih teman-teman. Itu teman-teman yang udah banyak datang. Silakan bergabung. Teman-teman sahabat karantina dimanapun berada. Sungguh sangat senang sekali saya bisa bersama kakak-kakak di sini karena menurut saya ini adalah komunitas biasa karena mereka base-nya peduli, ya peduli. Karena kalau nggak peduli, kita akan melakukan hal-hal besar seperti ini. Sama seperti halnya dengan apa yang akan kita lakukan di karantina pertanian.
Yang kita lakukan itu base-nya juga peduli. Kenapa kita mengundang, setiap tahun kita selalu mengundang komunitas khususnya untuk teman-teman agar kita bisa tahu gimana sih caranya mengkomunikasikan satu kepedulian, gimana caranya kita bisa mengajak masyarakat khususnya untuk mau juga patuh lapor karantina. Kenapa harus patuh dan lapor karantina? Karena itu base-nya peduli, Beb. Jadi ini negara kita tahu bahwa negara kita kaya. Kita adalah negara nomor 2 di dunia dengan biodiversity yang terbesar setelah Brazil. Dan kita adalah negara pengekspor produk pertanian 5 terbesar. Tapi itu bisa aja nggak jadi apa-apa ketika hewan tumbuhannya kena penyakit, hewan tumbuhannya tidak sehat. Jadi pertama dia tidak akan lari, yang kedua nggak akan laku lagi kalau benar-benar base-nya harus peduli. Kenapa? Kita di sini belajar sama teman-teman untuk mengedukasi masyarakat, untuk ajak masyarakat. Pasti sama juga tantangan ajak masyarakat misalnya, atau masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan yang ramah. Bukan gitu ya Pak ya? Pasti ada kendala dan kita bisa sharing di sini. Jadi menurut saya ini tepat sekali ketika kita berdialog, bagaimana caranya meningkatkan kepedulian. Kalau kita koneksikan nih dengan kondisi yang sekarang kan sama nih, yang lagi heboh UU Cipta Kerja ya. Kalau misalnya cara kita menyampaikan, kemudian cara kita mengajak belum pas, nanti akhirnya terjadi ketidakpedulian, terjadi keikutsertaan. Nah inilah yang akan kita coba aja. Ayo masyarakat kalau boleh kita ajak untuk berliterasi, kita ajak untuk memahami, kita ajak untuk membuka kanal-kanal diskusi. Kalau misalnya ada unek misalnya kan, bisa kita sampaikan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pasti kejadian demo kemarin kan satu hal yang tidak ramah anak, kan gitu ya, sama-sama ya. Jadi ini akan kita ajak. Oke, kembali ke tusi kita. Tadi disebutkan bahwa 18 Oktober nanti Badan Bina Pertanian itu akan merayakan hari regulasinya atau hari lahirnya peraturan Indonesia. Jangan deket-deket ya, saya mau bisa lala. Nah, biar dropletnya nggak kena. Jadi baik, jadi regulasi perkarantinaan di Indonesia ini dimulai udah zaman Belanda. Sebenarnya pemerintah Hindia Belanda paham bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. That's why kenapa mereka datang ke kita untuk menjajah. Tahun 1877 itu kopi dari Sri Lanka itu tidak bisa masuk ke Indonesia karena dia ada satu penyakit yang di Indonesia tidak ada. Once ketika itu masuk ke Indonesia, bisa aja kopi kita akan musnah. Apakah ini pernah kejadian? Pernah. Kejadiannya adalah di Brazil. Jadi ada hama karet yang belum ada di Brazil dan masuk ke Brazil sehingga tumbuhan karet di Brazil itu musnah karena kena penyakit. Demikian juga saat ini di Indonesia, karena kita adalah produsen karet terbesar di dunia, amat sangat kita khawatirkan kalau ada hama penyakit tersebut masuk ke Indonesia. Gimana hama penyakit hama penyakit tumbuhan hewan itu masuk ke Indonesia? Gampang banget. Bisa dari kotoran terbawa kaki, karena dia bentuknya kan serbuk kecil, hamanya seperti itu. Demikian juga ada hama lagi yang belum ada di Indonesia seperti penyakit mulut dan kuku. Itu kalau misalnya kita kena, hewan, kambing, dan ruminansia di kita juga bisa kena. Mungkin kita pernah ingat Bapak dan Ibu tahun 2003 ya, kita kena avian influenza sehingga seluruh ternak di DKI kalau nggak salah, di DKI dan beberapa provinsi itu harus dimusnahkan karena penyakitnya bisa menyebabkan penyakit pada kita. Jadi isu-isu soal penyakit hewan dan tumbuhan ini cukup banyak, cukup menarik.
dan itu tidak mungkin dijaga oleh hanya kita. Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Bapak Ibu lakukan, meningkatkan kepedulian. Nah, kami ingin belajar, kami ingin bersama-sama gimana sih caranya menumbuhkan kepedulian ini dengan cara Bapak dan Ibu gitu kan, dengan cara teman-teman semua, yaitu dengan menyelenggarakan lomba poster. Nah, saya ingin menambah nanti teman-teman di luar sana yang sudah aktif membuat materi-materi kreasi, promosi yang bisa meningkatkan kepedulian, akan kami sangat tunggu partisipasinya. Ayo silakan. Halo, rekan-rekan dari akademisi Bunda. Ya, silakan. Terima kasih sudah hadir. Kita boleh lanjut nggak apa-apa ya? Jadi nanti kita akan mencoba mendorong Bapak dan Ibu membantu kita untuk membuat poster bagaimana supaya teman-teman di luar sana bisa ikut berpartisipasi dengan kepedulian perkarantinaan. Saya boleh putar sedikit pengantarnya ya, silakan. Ya, biasanya masyarakat di luar sana itu adalah membawa hewan, tumbuhan, dan produknya. Produknya misalnya, kalau produk hewan misalnya apa? Telur, bakso, daging. Kalau tumbuhan, misalnya produk-produk tumbuhan, bibit boleh, daun, ya banyak ya. Jadi kadang-kadang itu yang dilalu lintaskan atau yang dibawa dari satu tempat ke tempat lain, atau kita menyebutnya dilalu lintaskan. Sepakat ya, kita sebut dilalu lintaskan. Nah, gimana caranya kita juga berjalan-jalan, tapi kita juga turut membantu melindungi kelestarian alam. Ini caranya. Pertama adalah patuh lapor karantina. Sesuai di undang-undang perkarantinaan yang baru, jadi Barantan ini tugasnya adalah mencegah masuknya tersebarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan, juga mengawasi keamanan, pengendalian mutu pangan pakan dan produk pakan asal produk pertanian. Nah, yang kedua, media ini adalah wajib dilaporkan. Jadi bisa obat herbal, kayu, palet, bunga, tadi itu produk-produk tumbuhan ya. Kalau untuk hewannya bisa bakso, sosis, susu, dan lain-lainnya. Kemudian ini harus sehat. Ketika dia berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, karena kita negara kepulauan, jadi dia harus dipastikan sehat dan aman. Bagaimana caranya? Yaitu melaporkan kepada petugas karantina. Di manakah petugas kita? Nah, ini dia nih. Pasti ada di bandar udara. Pasti ada di kantor pos besar. Kemudian ada di pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, dan pos lintas batas negara. Posisinya saat ini kita ada sekitar 900 sekian titik atau hampir 1000 titik yang kita jaga. Bagaimana petugas karantina bisa nampak di sini? Bisa lihat teman-teman yang berada di sini. Ini teman-teman bisa kalau mau membawa hewan, tumbuhan, dan produknya saat mau diekspor, mau diimpor, atau diantar areakan. Ini sangat butuh partisipasi teman-teman, terutama teman-teman yang sudah tumbuh kepedulian terhadap isu-isu lingkungan ini. Karena apa? Penduduk di pulau di Indonesia ada 17.000 ya. Kemudian penjaga, petugas karantina tidak lebih dari 5.000. Jadi bisa dibayangkan satu petugas akan menjaga 7 pulau. Kalau tidak ada bantuan dari masyarakat, rasanya tidak mungkin. Rasanya hewan dan tumbuhan di kita terancam kelestariannya jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi barang-barang yang mau dijinjing, mau dipakai kontainer, mau sedikit, itu potensi membawa hama penyakitnya sama. Jadi mau sedikit, mau banyak, mau skala ekonomi, jadi sebaiknya dilaporkan. Ini juga merupakan satu bentuk pengejawantahan bahwa kita peduli terhadap isu lingkungan ya. Selain nanti ke depannya selanjutnya adalah isu ekonomi, karena begitu hewan dan tumbuhan kita dipastikan sehat dan aman, terkenal sehat dan aman,
maka di pasar internasional juga akan menjadi hal yang laris. Tadi saya sebutkan bahwa di Indonesia saat ini di posisi kelima untuk ekspor produk pertanian. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah China, Amerika, kemudian New Zealand, di atasnya kita Brazil dan Indonesia. Dan ini harus dijaga. Kalau nggak dijaga, kita nggak terkenal sebagai produsen produk pertanian yang sehat dan aman, nggak bakal kan sayang kan? Lanjut. Nah, kapan aja sih lapor di karantina ya? Ya pertama ini kalau benih atau non benih setidaknya 7 hari sebelum keberangkatan. Jadi ini lebih high risk ya kalau benih. Jadi dia harus 7 hari supaya teman-teman yang terdiri dari PUP itu apa tuh? Ahli petugas khusus mengganggu tumbuhan. Kemudian dokter hewannya juga bisa lebih memeriksa dengan lebih teliti. Jadi dia lebih lama. Kemudian kalau untuk hewan 2 hari sebelumnya, produk hewan kayak susu tadi ya 1 hari sebelumnya dilaporkan. Lanjut. Ini persyaratannya, nanti teman-teman bisa lihat. Nanti kami dibantu bagaimana sih caranya menyampaikan yang lebih senang buat teman-teman komunitas, yang lebih pas. Nanti kami ajak teman-teman untuk membuatnya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa infografis yang sudah kita siapkan. Nanti teman-teman monggo dilihat, pasti teman-teman lebih ahli lagi dari membuatnya. Tapi at least ini adalah ketentuan-ketentuan yang sudah kita tetapkan. Lanjut. Nah, ini khususnya rabies ya, karena beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan Hari Rabies Dunia. Jadi rabies ini bukan hanya kasus di Indonesia, tapi kasus di dunia, karena sampai saat ini belum ada vaksinnya dan berakibat total, yaitu kematiannya yang sangat tinggi. Jadi dibutuhkan juga kepedulian, dibutuhkan juga partisipasi masyarakat. Ada yang tahu nggak HPR atau hewan pembawa rabies itu apa aja? Kayaknya ada yang belum tahu. Pembawa rabies itu hewannya apa saja? Kucing, Anjing, ya, monyet, monyet, kelelawar. Ini bahaya. Kalau dia sampai terinfeksi, dia kan liar kan? Dia bisa menggigit siapa aja di mana aja. Jadi maksudnya isu HPR ini sangat potensi kepeduliannya dibutuhkan yang tinggi gitu. Jadi gimana caranya ya itu tadi kita sama-sama menjaga supaya produk-produk yang dilalui lintaskan itu sehat, aman. Beberapa kali sempat ada yang suka tanya nih di media sosial, kenapa sih bawa anjing ke DKI nggak bisa? Nggak bisa ya, kita selundup-selundupkan aja. Kenapa nggak bisa? Karena DKI adalah salah satu wilayah, kita ada 8 provinsi yang bebas rabies. Salah satunya adalah DKI. Jadi DKI amat sangat menjaga, mau dari kucing dari mana pun dia nggak akan bisa masuk kecuali memenuhi persyaratan. Jadi itu teman-teman. Jadi mohon dibantu untuk yang kayak gini-gini gitu kan. Kalau nggak salah dia ada Jawa Barat, Jawa Timur, DKI ya, DIY. Ya, jadi provinsi-provinsi yang secara historis sudah bebas tuh kayak Papua ya, Nusa Tenggara ada 8 ya. Langsung mendadak lupa, padahal baru kemarin sosialisasi. Kebanyakan yang disosialisasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi isu-isu yang seperti ini yang sangat sensitif dan sangat butuh dukungan dari masyarakat. Lanjut. Sila mau nyalakan sedikit video ya, biar kelihatan kira-kira mudah nggak dicerna. Kita mau masukkan juga. Silakan Sila. Proses lapor karantina makin mudah. Equifax atau kepanjangan dari Indonesia Quarantine Full Automatic System. Equifax mengintegrasikan sistem pelayanan karantina yang sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Seperti dokumen yang dulu disampaikan manual, kini dapat dikirimkan secara online atau paperless. Jika ada ketidaksesuaian atau kekurangan data,
kamu akan mendapatkan notifikasi melalui sistem NQFest kapanpun dan dimanapun. Proses pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sekarang makin mudah. Kamu cukup melihat kode billing kwitansi pada aplikasi NQFest lewat transfer antar bank, bisa lewat ATM, m-banking atau internet banking. Tidak hanya itu, buat kamu yang mengekspor produk pertanian, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan 3 negara tujuan ekspor, yaitu New Zealand, Belanda, dan Australia. Ini akan terus bertambah. Dengan e-sertifikat, pelayanan di negara tujuan akan makin efektif, karena karantina di negara tujuan akan mendapatkan health atau phytosanitary certificate sebelum barang sampai ke negara tujuan. Semua transfer pengajuan kamu juga akan disajikan secara menyeluruh. Nah, makin asyik kan? Jangan ragu lagi ya, yuk bergabung bersama kami untuk melindungi sumber daya alam pertanian Indonesia. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bersama Anda melindungi negeri. Iya, demikian tadi. Gampang kan melaporkannya? Mudah sekali, apalagi dengan adanya teknologi informasi sekarang. Karantina juga ikut beradaptasi dan menggunakannya dengan Indonesian Quarantine Automatic System. Jadi di download aja kalau teman-teman suka melalui lintaskan hewan dan tumbuhan. Ya, Jadi nggak perlu datang langsung ya Bun, bisa via online? bisa via online. Oke. Iya. Untuk mendaftarkan keperluan ininya ya, administrasinya. Tapi kalau udah mau melalui lintaskannya, komunitasnya di bawah, itu di mana, mau di pelabuhan kah, di bandara kah, atau di kantor pos. Jadi bisa diakses dari jauh. Jadi kayaknya gampang sih ya, harusnya melaporkan ini kita sama-sama menjaga. Sudah dimudahkan dengan aplikasi PPK online juga ya Bun? Iya. Lanjut Sila. Ini Sila mau apa? Oh, kenapa sih kita harus lapor karantina? Yang seperti tadi saya sebutkan, beberapa isu yang cukup hits, yang cukup kita kenal dan sangat merugikan ketika itu terjadi gitu kan. Lanjut. Indonesia dengan 17.000 pulaunya merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sejak dahulu kaya akan aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan. Kekayaan dan keanekaragaman hayati ini adalah kebanggaan kita bersama yang harus kita lindungi sebaik-baiknya demi anak cucu kelak. Dewasa ini, peningkatan aktivitas perdagangan internasional dan domestik semakin memperbesar resiko penyebaran penyakit hewan dan tumbuhan serta berpotensi merusak sumber daya alam hayati yang kita miliki. Karena itulah, karantina ada. Karantina menjaga negeri dari ancaman kerusakan sumber daya alam hayati dengan mencegah masuk, tersebar dan keluarnya penyakit hewan dan tumbuhan, baik yang berasal dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah Republik Indonesia. Kantor karantina berada di wilayah strategis di seluruh Indonesia, seperti bandara, pelabuhan, kantor pos, dan perbatasan di seluruh Indonesia, lebih dari 394 tempat pengeluaran dan pemasukan. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Karantina memastikan hewan dan tumbuhan yang Anda bawa aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi. Apa sajakah yang diperiksa oleh karantina? Karantina memeriksa setiap hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan yang melalui bandara, pelabuhan, kantor pos, dan pos pemeriksaan lintas batas. Mari kita dukung langkah positif ini. Periksakan dan laporkan bila Anda membawa hewan, tumbuhan, dan produk turunannya kepada petugas karantina di bandara, pelabuhan, kantor pos, dan pos pemeriksaan lintas batas negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Pasal 31
Ancaman hukuman pelanggaran tersebut adalah pidana penjara 3 tahun dan denda 150 juta. Kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia adalah milik kita bersama. Kami mengajak Anda bersama melindungi dan menjaga kelestariannya. Oke. Itu kira-kira apa namanya, cara kenapa kita harus mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi yang perlu saya sampaikan adalah karantina pertanian saat ini juga ditunjuk oleh Pak Menteri sebagai koordinator untuk peningkatan ekspor. Jadi ekspor produk pertanian, mungkin kalau teman-teman ikutin di berita, saat ini sektor pertanian adalah sektor satu-satunya sektor yang mampu bertahan di kondisi pandemi kali ini. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Badan Pangan? Salah satunya adalah kami membuka akses informasi seluas-luasnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin mengetahui produk pertanian yang bisa diekspor, kemana saja sih yang bisa diekspor, produk apa aja yang bisa diekspor, caranya bagaimana, Bapak dan Ibu bisa langsung datang ke klinik-klinik ekspor yang ada di layanan seluruh kantor layanan karantina pertanian Indonesia. Ya, dari itu teman-teman bisa lihat, kayaknya biasanya nanam apa kalau di urban farming? Lotus. Lotus, kenapa? Sayuran. Sayuran ini larisnya di negara mana ya? Itu bisa dilihat. Kemudian sayuran ini kalau mau diekspor ke Singapura, syaratnya apa aja? Protokol ekspornya apa aja? Teman-teman bisa datang ke klinik ekspornya pertanian di seluruh kantor layanan karantina pertanian. Bisa juga kita biasanya kan kalau meriksa tuh di kantor karantina, kita bisa datang kalau ke gudang pemilik untuk inline inspection itu. Kemudian salah satu lagi layanan yang untuk akselerasi ekspor yang disiapkan oleh Badan Pangan adalah melakukan harmonisasi aturan. Contohnya beberapa waktu yang lalu sekarang burung walet Indonesia ke Australia kena ban. Kenapa kena ban? Karena ada persyaratan yang nggak cocok. Nah, itu kami melakukan harmonisasi supaya aturannya kita sama aturannya mereka bisa cocok sehingga teman-teman eksportir, Bapak dan Ibu semua bisa langsung mengekspor. Contohnya lagi buah naga. Betul. Buah naga tuh di kita kan banyak ya, berlimpah kan hasilnya. Salah satu negara yang paling banyak mengekspor produk kita adalah Cina. Nah, mereka belum mau terima buah naga kita. Gimana caranya? Kita melakukan harmonisasi aturan. Apa yang mereka nggak mau? Oh, mereka nggak mau ada hama 1, 2, 3, 4. Oke, kalau begitu tunggu ya. Kita cek dulu hama di Indonesia. Kalau ada, kami ada yang namanya Balai Uji Standar untuk mengetes apakah hama-hama ini bisa kita lakukan tindakan, apakah hama-hama ini bisa kita lakukan treatment. Jadi misalnya ada hama ini, treatmentnya seperti ini. Demikian yang kita lakukan. Jadi untuk akselerasi ekspor, kami dari Badan Karantina Pertanian melakukan pengawalan, melakukan percepatan layanan sehingga produk kita yang diekspor, karena kan produk pertanian mudah rusak ya. Apa istilahnya perishable ya, perishable things. Jadi harus cepat, nggak boleh lama-lama. Jadi kita yang kayak ini, apalagi Bapak dan Ibu adalah teman-teman yang peduli dengan isu lingkungan, ayo kita bikin dari skala ekonomi. Kenapa? Pasarnya terbuka luas. Nggak tahu caranya, datang ke klinik ekspor. Demikian Pepi, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Baik, oke. Kita nggak sebutnya Bapak Ibu ya, kita sebutnya kakak-kakak aja. Kayaknya berasanya kita ada. Baik, oke. Kakak-kakak sekalian mungkin yang bertanyakan, mungkin ada yang calon eksportir muda, mungkin punya komoditas atau produk apa di daerah asalnya, atau terkait rules karantinanya harus bagaimana? Kita bisa sharing chit-chat di sini. Mungkin ada yang mau nanya sesuatu tentang karantina? Persyaratannya gimana sih Bunda? UPT atau unit pelaksana teknisnya ada di mana aja, nomor teleponnya di mana? Bisa dicek di website kita sebenarnya, ada di situ semuanya. Websitenya ada di karantina.pertanian.go.id. Bisa juga DM di platform media sosial kita, ada di Instagram, ada di YouTube,
ada di Twitter, ada di fanpage. Oke, mungkin dari teman-teman dari akademisi yang mau ditanyakan calon eksportir muda kita nih. Atau saya tanya ya. Oh, kebalik kita yang mana ya ini ya? Oke. Jadi- Bunda ini kepala subbagian humas, tapi beliau adalah Mbaknya, saya boleh ke yang muda-muda dulu ya, Mbak. Mbak dari ini kan? Ya, boleh. Boleh tahu nama dan asal akademisi kali ya, sama saat ini sedang aktif membantu apa? Terima kasih. Halo Bunda, aku Deva. Sama teman-temanku, ini Feby Syakira. Aku dari Kalbis Institute. Tapi aku tahu event ini dari Ipra Humas, dari Mbak Betty gitu. Di Kalbis sekarang membantu Ibra Humas atau gimana? Aku masih kuliah, masih semester 7 di Kalbis. Cuma di Ipra Humas aku magang di diseminasi informasi Bunda. Nah ini pas nih, gimana caranya? Kalian kan dari akademisi ya, artinya dari masyarakat umum. Ketika harus prosesnya, ketika harus membuat konten media sosial untuk masyarakat umum, boleh tahu nggak kira-kira apa yang dikerjain? Silakan. Kalau untuk masyarakat umum, pertama kita lihat dulu segmentasi apa masyarakatnya tuh kayak gimana. Apakah dia millennials kah, atau di atas kita baby boomer, atau bahkan yang 60-70 tahun ke atas tuh kita melakukan market research dulu secara mendalam. Setelah itu kita buat konten yang sesuai dengan research yang sudah tadi kita lakukan. Kontennya Bentar, berarti buat teman-teman yang lagi bikin poster nih, yang perlu dilakukan ada market research. Kemudian market research salah satunya menentukan segmen komunikasinya kepada siapa. Iya, Lanjut. benar. Setelah itu baru kita buat konten yang sekiranya cocok dengan tema. Oke. Apa namanya, kontennya. Misalnya minggu ini kita bahas tentang bunga, misalnya bunga matahari. Misalnya Baik. minggu ini bunga matahari. Kita fact finding dulu tuh, Bun. Bunga matahari itu tumbuhnya di tanah yang seperti apa? Kira-kira umur berapa yang suka bunga matahari? Atau bunga matahari kan bisa dibuat di buket bunga juga kan? Mungkin itu bisa jadi salah satu bisnis turunan dari bunga matahari seperti itu. Bisa dinaikkan ke kontennya juga. Jadi market research, kemudian fact finding, terus what else? Pas nyoret-nyoretnya Deva sendiri atau kerjasama dengan teman-teman yang lain? Kalau kami di Prahumas biasanya tim loh. Ya. Jadi ada yang bikin konten, ada yang desain, kita brainstorming bareng-bareng, fact finding bareng-bareng. Setelah itu baru kontennya dinaikin dulu ke Kak Sally, kepala bidang, lalu baru boleh ACC atau enggak untuk naik ke Instagram. Oke, keren-keren Deva. Halo Sally, ini lo timmu ya, keren banget. Satu lagi, sama dari Kalbis. Ini dari London School, ini dari Kalbis Bun. Oke, boleh. Aku dari London School. Kalbis salam sama Pak Agus ya, Pak Agus Rianto ya. Thank you. Aku Fable, aku dari London School of Public Relations Jakarta. Sekarang aku jadi magang di Prambors Radio. Biasanya kalau magangnya di apanya? Jadi announcer atau bikin content creatornya atau apa? Ya, aku bagian digital, jadi bagian konten sama Kedeva. Oke, untuk bikin, boleh tahu kira-kira biasanya kalau dikasih tugas prosedurnya seperti apa? Kurang lebih kalau magang digital itu sama ya Kak, Bun. Ya, jadi kita itu bakal research. Kalau untuk Prambors sendiri kan target marketnya dari SMA sampai kuliah. Jadi sesuai dengan berita-berita apa aja yang mau kita sampaikan yang sesuai dengan target umur mereka gitu loh. Berarti kamu nanti bikin script untuk si announcernya atau kamu bikin konten untuk platform media sosialnya Prambors? Iya, aku lebih ke konten Instagram, Twitter, Facebook, dan website mereka. Kita tes ya, seberapa canggih nih ya. Dari bahwa untuk semua orang, artinya sebenarnya aku lebih pada orang yang berpindah-pindah atau travelers atau kita bilangnya apa ya, orang yang bepergian. Kalau misalnya teman-teman hanya di satu wilayah aja, nggak perlu, karena
dia kondisi hamanya sini sama sana statusnya berbeda kan, tapi kalau kita di satu area kan enggak. Jadi ini kayaknya aku langsung belajar nih sama kamu ya, segmentednya dulu. Nah, dari ini coba kita cek ya, kalau kamu disuruh bikin konten script untuk masyarakat, kamu urat-urat dulu sebentar, nanti kita suruh jadi announcer. Ya pikirin sedikit aja ya dari informasi yang tadi, bahwa betapa pentingnya melaporkan produk pertanian untuk melindungi yang tadi, sama menurut kamu cara menyampaikannya seperti apa? Kalau mbaknya dari Kalbis? Halo, aku Syakira dari Kalbis Institute. Saat ini aku magang kebetulan di kampus juga, jadi sekretarisnya dosen. Kamu bantuin juga bikin enggak ya? Lebih ke arah administratif sih. Oke. Ya, salam sama Pak Gus ya. Aku tungguin ya, itunya ya, skripnya Pramos ya. Boleh ke Kang Asep kali. Ini yang menarik ya, kalau dari saya yang menarik adalah Kang Asep ini adalah salah satu sosok atau penggiat untuk lingkungan. Boleh tahu strateginya ketika itu bergabung, kemudian apa yang dikerjakan supaya masyarakat di sekitar juga mau melakukan aksi kepedulian terhadap yang Kang Asep atau teman-teman lakukan. Oke, Kang Asep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu untuk semua. Ya Bunda, untuk kami kenalkan, nama saya Asep Supriyadi Kurniawan, panggilannya Asep. Saya dari RPTRA Betawi Ngumpul, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, yang ada di naungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sini untuk kesadaran yang kepedulian kita terhadap karantina pertanian, yang diutamakan datangnya pada diri kita sendiri ya, dari hati, untuk kita menciptakan kepedulian itu sendiri agar bisa mencontoh ke yang lain. Apa aja hal yang paling kecil itu datangnya dari dalam diri kita dan nanti akan ditularkan kepada yang lain. Jadi awalnya dari diri, mencontohkan diri sendiri kepada lingkungan gitu ya. Betul. Kalau Kang Ruslan mungkin bisa berbagi untuk mengambil hati masyarakat supaya mau peduli terhadap isu-isu. Sebenarnya kalau kita pikir isu lingkungan itu isu diri kita sendiri, bukan? Tapi kadang-kadang kita bilang, itu kan urusan mereka, itu kan urusan kamu. Kadang-kadang kita begitu ya. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslan dari RPTRA Cipeda Pigelang. Kurang lebihnya sama untuk kegiatan di kita, khususnya kita kebetulan ada tempat ya, atau wadah kemasyarakatan. Di sana berkumpul kegiatan kemasyarakatan bagi warga sekitar. Kalau untuk meningkatkan awareness ataupun kesadaran lingkungan, kita kebetulan di RPTRA itu disediakan berupa lahan, Bunda. Lahan itu kita sebut dengan kebun gizi, terus ada kolam gizi juga. Nah, di situ kita kegiatan itu supaya meningkatkan kesadaran, kita ajak Bunda masyarakat, mungkin lebih banyaknya mayoritas 50%, mungkin 60% anak-anak ataupun orang tua. Kita ajak Bunda ke lingkungan kita, masuk ke dalam, kita berikan edukasi. Di sana kan ada tanaman toga, terus sayur, kita edukasi mereka di sana. Fungsinya untuk apa aja, setidaknya kita mencontohkan untuk dikembangkan di rumahnya mereka, di warga di sekitar RPTRA itu. Begitu mungkin kurang lebih itu. Jadi mulainya dari anak-anak ya? Sebagian besar kan kegiatan kita di sana tuh ada kegiatan anak-anak juga, seperti menari, belajar. Kita tumbuhkan dari hal terkecil dulu, mungkin dari usia dini dulu kita tumbuhkan kesadarannya, dan juga dengan didampingi oleh orang tuanya
untuk menemukan kesadaran tersebut gitu. Terima kasih. Siap. Jadi kalau saya belajar dari Kang Ruslan, oke, misalnya kita tugasnya adalah menggugah masyarakat terkait isu ini, tapi kita jangan ragu-ragu juga masuk ke komunitas-komunitas yang juga inline dengan kita gitu ya. Betul. Jadi di sana ada percontohannya benar di sana. Ada percontohannya, ada visualisasinya juga biar mereka di tempatnya bisa dikembangkan sendiri. Oke. Boleh Mas berbagi juga bagaimana caranya kepedulian terhadap masyarakat supaya mau peduli dengan apa yang kita lakukan. Baik Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus jadi sama dari pengelola LPT Ciputat Gemilang. Kurang lebihnya sama Kang Asep sama Bu Ruslan, cuman yang saya sekarang di LPT Ciputat Gemilang itu lebih menuju ke anak-anak untuk melihat pengembangan anak-anak untuk melakukan dari segi prestasi ya kayak untuk pencaksilat, taekwondo, menari itu alhamdulillah kita udah mengikuti dari berbagai tingkat-tingkat provinsi juga kemarin alhamdulillah ya disitulah melihat perkembangan anak-anak dari mulai menari, silat, terus belajar bersama para pengelola ini sambil bekerja sambil mengajarkan edukasi terhadap anak-anak juga itu. Ya. Baik, itu menarik banget tuh. Jadi nggak cuma kita memasukkan pesan kita, tapi kita juga berbagi. Mereka kalau mau pencaksilat belajar boleh. Nah, saya boleh tahu nggak sih kalau ada daerah-daerah lain ingin berbuat seperti halnya Bapak dan kakak-kakak di sini, apa yang mereka bisa lakukan? Apakah ada media sosial atau misalnya ada sarana komunikasi? Katakanlah saya nih di Nusa Tenggara Timur, saya ingin juga nih bikin komunitas seperti ini. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Kalau untuk di Petra sendiri sih, yang biasanya kan dari pertama dari perguruan perkomunitas dulu ya. Karena lama-lama kan dari mulut ke mulut tahu kita. Nah dari situ mereka bertanya apa bolehkah masuk, apa ada sebetulnya itu kan bebas untuk umum ya, bagi siapa aja yang berminat silakan aja masuk. Gak ada penyetan sama sekali. Kalau mau tanya-tanya kemana? Boleh aja langsung kadang datang ke RPTA atau ngumpul. Ada media sosialnya? Ada. Oh, boleh. Apa nama media sosialnya? Boleh? Iya Pak. Facebook, Instagram, di Facebook, Twitter, IG dan Twitter. Boleh alamatnya di alamatnya di RPTA Betawi Ngumpul atau di IPRAJA, Ikatan Pengelola RPTA Kecamatan Jagakarsa. Siap. Boleh ya berbagi ya. Jadi saya udah nanya-nanya tuh mau bikin ini gimana? Oh bisa oke. Boleh sama tanya-tanya sambil nunggu skrip dari 3 adik-adik kita. Kita berbagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siti Rojak Dian Puspitasari dari RPTRA Cinta Asli. Yang saya bisa tangkap dari paparan tadi, jujur secara pribadi saya untuk karantina bahwa tanaman ketika keluar negeri atau hewan kita keluar negeri itu harus sedemikian pentingnya untuk diperiksa, itu saya baru tahu Bu. Luar biasa, terima kasih kita sudah bertemu saat ini. Mudah-mudahan makin banyak yang tahu ya. Teman-teman saya piara kucing dan itu segitu repotnya dia memberi sertifikat. Untuk apa ya? Dan ketika saya kaitkan dengan ini, ternyata itu begitu pentingnya. Bahkan ketika Ibu cerita tadi bahwa pada satu waktu pernah ada suatu wabah terhadap tanaman gitu, dan tanaman kemudian di wilayah itu tidak dapat tumbuh, baru disitulah saya pikir benar juga ya kalau misalnya satu tanaman misalnya kopi yang peminatnya sangat luas kemudian tidak bisa tumbuh di satu tempat, maka itu akan menjadi sangat mahal di tempat tersebut gitu. Jadi memang saya pikir karantina ini untuk masyarakat bukannya cukup ya, memang harus penting untuk diketahui gitu, karena memang dampaknya ketika sudah luas dan memang berdampak pada satu wilayah itu baru terasa. Kalau cuma 1-2 kopi terkena hama mungkin sifatnya lokal, tapi kalau sudah menjadi wabah, kopi nggak ada itu bakalan langka dan kita nggak bisa ngopi itu rasanya kayak mungkin hampa Ibu ya. Jangan sampai kita nggak bisa ngopi. Jadi itu tadi ya, kalau saya boleh menambahkan cerita.
bisa jadi penggerak, itu nggak boleh banget. Mau sedikit, mau banyak, itu nggak boleh masuk ke Indonesia. Bagaimana cara menjaganya begitu dia masuk? Tapi yang dijaga kan kita nggak banyak ya. Kalau nggak ada informasi dari masyarakat, itu akan sulit sekali. Dan satu lagi kita punya hawa di Indonesia kan tumbuhan hama penyakit bisa tumbuh 4 kali lipat. Mungkin kalau di hamanya punya 4 musim, dia ada masa mati suri, apa istilahnya Pak? Mati suri ya. Kalau di kita nggak ada mati suri, terus dia terduplikasi. Iya, oh gitu ya. Jadi memang kalau saya informasi baru buat saya hari ini bahwa betapa pentingnya karantina itu, dan mungkin karantina itu banyak yang belum tahu pentingnya juga gitu. Dan kalau saya kaitkan, mungkin saya sebagai pengelola RPTRA, mungkin di RPTRA itu seperti yang sudah dijelaskan teman-teman, bahwa RPTRA itu adanya di lingkungan padat penduduk, Bu. Jadi biasanya dijadikan tempat masyarakat untuk mengadakan event-event atau penyuluhan-penyuluhan yang sifatnya massal gitu ya. Tidak hanya terkait dengan anak-anak. Kalau anak-anak mungkin tadi seperti dikatakan bahwa bertanam, bercocok tanam, melihat jenis tumbuhan, anak-anak PAUD biasanya datang gitu untuk melihat. Tapi selain itu juga kita bisa melakukan kemitraan RPTRA itu untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan gitu. Jadi mungkin karena ini sedang suasana pandemi dan RPTRA memang tidak ada pengunjung, Bu, tidak ditutup untuk tidak membuat klaster baru gitu ya. Jadi nanti kita berharap pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Jadi mungkin ada kemitraan dari badan karantina ini untuk mengadakan penyuluhan yang sifatnya mikro langsung ke masyarakat gitu. Karena memang masyarakat umum yang pelihara hewan, kucing memang ada di lingkungan, tapi untuk pentingnya mereka melaporkan itu kadang-kadang mereka juga nggak sepaham itu. Dan untuk masalah birokrasinya kemana-mana, mereka kadang-kadang apatis karena tak ribet lah atau apalah gitu ya. Jadi mungkin seandainya memang bisa berkemitraan, nanti bisa berhubungan dengan RPTRA yang di sekitar gitu, bisa memberikan pendidikan bahwa karantina itu penting loh, bisa juga berkala atau bagaimana. Jadi informasi tentang karantina itu tersampaikan ke masyarakat yang paling kecil misalnya. Jadi enggak, saya sih tadi melihat wah ini mah untuk yang eksportir ya, atau untuk yang sering impor ekspor ya gitu. Tapi saya pikir setiap orang punya kesempatan untuk menjadi eksportir atau importir, tapi mereka nggak tahu dari mana harus memulai. Mungkin dari sini gitu pentingnya karantina itu. Itu aja sih Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi ya, karena pasti potensinya luar biasa. Mungkin akhir saya boleh dapat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, saya juga dari RPTRA. Saya lebih ke ini Bu, saya di rumah nih, di lingkungan rumah. Kebetulan beberapa hari ini lagi seneng banget yang namanya bercocok tanam. Nah, kita kan kekurangan bahan tanaman nih Bu, mau nggak mau kita harus beli. Nah, biasanya itu kan banyak di online shop gitu ya Bu ya. Nah, ada satu kasus di mana tanaman yang teman saya beli ini itu kayak ada hamanya ya mungkin ya Bu, ada putih-putihnya segala macam kayak gitu. Nah, akhirnya dicoba untuk ditanam, hasilnya tidak bagus gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah yang penjualan online itu juga harus untuk sebelum dikirim itu harus melalui badan karantina atau bagaimana? Itu aja. Sampai pertanyaan berarti ya. Ya, memang harus. Jadi seiring dengan perkembangan perdagangan internasional dan saat ini penggunaan teknologi informasi satu hal yang sudah umum berarti ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu membeli
membeli produk online, tetap tanyakan tentang surat kesehatan dan keamanannya. Untuk apa? Supaya tadi hama penyakit dari, katakanlah belinya di Papua, dari Papua udah sehat, udah pasti sehat dan aman belum? Kalau belum, mintakan sama si penjualnya untuk menyertakan surat tersebut gitu, agar pertama Bapak dan Ibu tidak rugi karena hama penyakit tumbuhannya atau hewannya sudah pasti sehat dan aman, sudah pasti tidak melanggar aturan. Karena kalau misalnya beli nih dari Papua, kan ada tuh hewan atau tumbuhan yang langka yang tidak boleh diperdagangkan misalnya gitu. Jadi pastikan ketika Anda online, pastikan ke penjualnya untuk menyertakan surat kesehatan hewan atau tumbuhan supaya tidak rugi. Satu lagi pesannya, jangan sampai tertipu karena pengurusan surat karantina sangat mudah. Untuk tarif harganya pun sudah ada di PP 35. Itu nanti dana yang dimasukkan itu untuk pendapatan negara. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat itu sekitar 1.000 ya, 5.000 untuk sertifikatnya. Untuk tindakan karantinanya bisa tergantung dengan jenisnya ya. Jadi tidak sangat mahal karena beberapa kali ini kita dapat keluhan dari masyarakat juga, pengurusan surat karantina sampai 1 juta sampai sekian, dan ternyata itu palsu. Jadi dengan dibukanya akses informasi seluas-luasnya dengan bantuan Bapak dan Ibu, sangat mudah untuk melaporkan. Karena buat kami sendiri merupakan satu hal yang kami apresiasi dari masyarakat ketika juga peduli terhadap produk pertanian untuk kesehatan dan keamanannya. Itu jadi dimintakan ke penjual online-nya untuk melaporkan. Nah, misalnya saya penjual online-nya, kemana nih saya mesti memeriksakannya? Ke kantor layanan karantina pertanian terdekat. Nanti dapat sertifikatnya, itu disertakan pada produknya. Jangan menggunakan apa istilahnya, calo ya, calo atau mungkin hal-hal yang seperti itu. Kita bantu edukasi masyarakat karena tadi itu bentuknya adalah soal kepedulian, soal kemauan. Saya berharap dengan makin banyaknya komunitas kita bersama-sama dengan teman-teman yang jago mengemas komunikasi ini, makin banyak penduduk Indonesia itu mencapai taraf quarantine minded. Jadi udah merupakan satu gaya hidup. Kalau mau bawa hewan dan tumbuhan, kalau teman-teman mungkin yang sekarang negara-negara maju kayak teman-teman di Australia, di Singapura, mereka akan membuang oleh-oleh buah tangan yang tidak tersertifikasi. Jadi kalau teman-teman biasa ke bandara, itu ada namanya tempat sampah namanya quarantine bin. Jadi kalau kita makan, kalau kita ke Australia pasti disuruh buang di situ. Jadi jangan sampai itu terbawa sama penyakitnya kebawa oleh kita gitu kan. Cuma 1 buah, cuma kan kecil gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak ya dimasukin koper dalam sampai petugas karantinanya pusing. Mungkin ada satu lagi yang cukup banyak di masyarakat, yaitu soal burung. Saya tak hobi burung. Jadi ini ada ya. Jadi ini adalah satu industri yang luar biasa. Jadi industri ini ditangkarkan dan penggemarnya sama nih kayak Bapak dan Ibu ya, pohon ya, itu juga banyak. Jadi kenapa banyak sekali kita cukup prihatin ketika banyak unggas yang kita musnahkan atau kita lepas liarkan kembali ketika itu dilalu lintaskan tidak disertai dengan surat kesehatan hewan. Karena kita pernah mereka ini adalah sebenarnya pembawa avian influenza ya, atau flu burung, dan kita berharap ini tidak terjadi lagi di negara kita kan. Tahun 2003 yang tadi saya cerita, semua hewan kena flu burung kita musnahkan apapun tugasnya, karena dia bisa zoonosis, bisa menyebabkan sakit terhadap manusia gitu. Jadi teman-teman yang hobi burung, lalu lintas burung juga lapor saja ke petugas karantina untuk memastikan bahwa hewan unggasnya ini sudah bisa dilalu lintaskan, sudah sehat, sudah aman, sudah cukup dokumennya, sehingga pembelinya juga nanti aman terimanya kan, dan lebih tinggi lagi lingkungan kita juga terjaga. Gitu ya. Sudah skripnya? Kita coba ya. Ayo, sini Sani. Di sini dong. Maju ya, setuju ya. Sini Sani. Oke.
radio karantina ya. Lihat di sini. Kenalin nama. Biasanya gimana kalau announcer kenalin nama? Kalau ini aku mulai langsung. Ya, silakan. Di sini ya audiensnya. Hai kaum muda, balik lagi. Itu nggak enak ya. Ini kenapa jadi harus seperti ini ada lebih jauh. Tes. Hai kaum muda, balik lagi sama gue Faber Asia di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Memiliki hewan peliharaan udah sangat lama, pasti membuat kita menjadi sayang dan menganggap dia sebagai keluarga. Layaknya seperti keluarga, perlu diperlakukan kasih sayang, dan kalau sudah sayang pasti sulit ditinggalkan, pasti kepikiran. Tahu nggak sih, hewan yang kamu bawa mungkin membawa hama atau rabies untuk lingkungan sekitar kamu. Apa aja sih hewan rabies itu? Contohnya ada anjing, kucing, kelelawar, tikus maupun burung. Nah, ada beberapa syarat penting untuk membawa hewan peliharaan kamu. Yang pertama, kamu harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Yang kedua, pemasangan microchip dan vaksinasi pada hewan. Yang ketiga, mengukur titer antibodi. Dan yang terakhir dan paling penting, kamu harus lapor ke layanan karantina terdekat. Atau gampang banget, kamu bisa akses secara online di karantina.pertanian.go.id. Terima kasih. Keren ya, dalam waktu berapa? Kita ketemuan 10 menit, kamu udah bisa bikin skrip. Kita mesti belajar cepet ya sama adik-adik ya. Oke, sekarang kira-kira pesannya udah nyampe tuh langsung ya. Aku nggak tahu gimana secepat itu ya, gara-gara apa market research, apalagi tadi fact finding cepet, set langsung dapat. Saya mau jelaskan soal lomba yang akan kita akan luncurkan kepada teman-teman semua. Harapannya juga masyarakat di sana bisa juga membuatkan apa sih tentang karantina. Untuk aturan lombanya saya boleh minta tolong Mbak Ulan untuk kesini jelaskan. Mbak Ulan. Lomba ini dalam rangka penyelenggaraan Hari Karantina Pertanian. Oh iya, saya belum sampaikan tadi ya. Jadi saya tadi sampaikan bahwa perjalanan karantina Indonesia ini cukup panjang dari tahun 1877 tanggal 19 Desember, di mana pertama kalinya aturan perkarantinaan berada di bumi Indonesia. Kemudian ada lagi terus berkembang sampai akhirnya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 tanggal 8 Juni. Sekarang karena adanya perubahan sistem perdagangan internasional, saat ini antar negara nggak boleh nih. Kalau misalnya baby mau dari Filipina ke Indonesia, mau kirim beras, terus kita jangan beras lah, kita mau kirim buah ke sini, baby mau kirim ini, oh nggak bisa. Ini harganya dengan kebijakan tarif, itu sudah tidak bisa. Jadi di perdagangan internasional sekarang dikenal namanya non-tarif barriers. Jadi tidak boleh ada lagi kebijakan tarif. Apa saja yang harus dilakukan? Sekarang yang berlaku adalah kebijakan sanitari and fitosanitari atau kebijakan teknis. Jadi yang masuk buah ke Filipina harus sehat. Demikian juga kalau buah Indonesia mau masuk ke semua negara. So, betapa pentingnya kita menjaga buah kita, hewan kita sehat dan aman, agar selain aman dikonsumsi juga bisa membuat dampak ekonomi bagi masyarakat dan laku di pasar internasional. Gitu. Jadi dengan adanya kebijakan perdagangan, kebijakan perkarantinaan internasional yang baru, sekarang undang-undang karantina berubah menjadi Undang-Undang 21 tahun 2019. Ya, tanggal 18 Oktober. Nah, mengapa tahun ini kita menselebrasikan hari regulasi ini tanggal 18 Oktober? Saya harapkan teman-teman cukup membantu menggemakan betapa pentingnya tadi yang adik-adik sampaikan, ternyata sedemikian tugas menyampaikannya. Saya surprise loh. Jadi ini kita sama-sama supaya yang kita pangan, kita makan juga sehat, juga laris. Mungkin Mbak Una bisa jelasin kira-kira apa sih yang mau dilombakan sama teman-teman dalam rangka 143 tahun karantina pertanian di Indonesia. Sini cepat ya. Sini. Iya. Iya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini maupun yang menyaksikan secara online.
Seperti tadi Bu Wenda sudah sampaikan ya, ini dalam rangka untuk mempublikasikan dan menggunakan bagaimana pentingnya lapor karantina. So surprise buat Febe ya, yang nggak nyampe 1 jam di sini, tapi sudah bisa langsung menangkap pesan untuk pentingnya lapor, mengajak masyarakat untuk lapor karantina. Tadi versi audio ya, untuk di radio gitu. Nah harapannya teman-teman yang di sini kita bisa memberikan karya poster digital dalam namanya sama, mengajak publik untuk mau dengan serta-merta dan kesadaran diri sendiri untuk lapor karantina ketika akan melalui lintaskan hewan dan tumbuhannya. Oleh karena itu, tema poster digital Hari Karantina Pertanian ke-143 ini adalah ayo patuh lapor karantina, bersinergi lindungi negeri. Itu tema kita. Nanti posternya digital untuk persyaratan bentuk dan segala macamnya, hanya satu persyaratannya, poster digital ini di-upload untuk media sosial IG dan Twitter. Karena kenapa hanya 2 ini? Karena kebetulan kalau Facebooknya karantina bentuknya fanpage. Jadi kalau teman-teman naik di akun pribadi Facebooknya nggak bisa tag kami. Jadi kan kami nanti tim juri panitia nggak bisa mendeteksi seperti itu. Oleh karenanya yang bisa saling tag adalah di akun Instagram dan Twitter. Nanti hasil karyanya di-upload di akun pribadi masing-masing dengan menggunakan hashtag ya. Hashtagnya wajib, karena kalau tidak dengan hashtag ini nanti tidak terdeteksi sebagai peserta. Identifikasinya melalui hashtag. Hashtagnya ada 3. Hari Karantina Pertanian 2020, kemudian hashtag 143 Karantina Pertanian, dan hashtag Lomba Poster Karantina. Itu ya. Kemudian wajib untuk follow agar bisa saling tag ya, dan mention akun yang sudah di follow, akun resminya di barantan_ri dan asnation.id, karena ini juga kita berkolaborasi dengan teman-teman di AS Nation untuk lingkup teman-teman yang di aparatur negeri sipilnya gitu. Tapi ini untuk pesertanya umum, seluruh warga Indonesia yang sudah memiliki KTP, harapannya kalau sudah ber-KTP kan ada responsibility ya terhadap karyanya. Tapi kami appreciate ternyata banyak juga pelajar yang ternyata sampai ke mereka informasinya dan bergabung. Oleh karenanya untuk kategori pelajar ini kita tetap apresiasi dengan ada kategori khusus untuk kategori pelajar seperti itu. Jadi nanti apple to apple gitu ya untuk perbandingan karyanya yang yang umum, masyarakat umum 17 tahun ke atas, dan kategori pelajar. Hanya sesimpel itu, insya Allah ini karena kita ingin tadi memudahkan ini agar siapapun bisa membuat konten positif, konten yang produktif untuk semakin mempublikasikan dan memberitahukan masyarakat betapa pentingnya kegiatan lapor karantina. Mungkin itu Bunda. Itu waktunya terakhir udah? Oke, yang upload terakhir tanggal 22 Oktober 2020 jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi seluruh dunia boleh ikut, seluruh Indonesia boleh ikut. Seluruh Indonesia aja Bunda, dunia nggak boleh soalnya saya KTP Indonesia. Oke, warga Indonesia aja. Gitu. Kalau pengumuman lombanya tanggal 25 Oktober 2020. Nanti kita kan ini ada peserta dimasukin ke grup. Harapannya nanti kita akan memberikan input materi tentang kekarantinaan. Jadi untuk mendapatkan inspirasi, ide-ide bisa digali dari sumber-sumber. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Makin mudah kami juga menjelaskan betapa kepedulian. Saya ada satu tips lagi gimana caranya membuat poster karantina lebih menarik mungkin ya. Saya boleh undang Mas Kori. Mas Kori ini salah satu konten kreatornya di Badan Karantina Pertanian. Boleh berbagi tips sedikit aplikasi yang harus dibuat, misalnya ukurannya, pixel dan lain-lainnya. Silakan. Baik,
Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, sebenarnya kalau untuk ukuran dan sebagainya bebas ya, tidak ada batasan yang bagi. Sebenarnya kalau kita mungkin Bunda izin, kita memang pengennya seperti yang lagi disampaikan, ternyata memang sosialisasi karantina itu masih sangat terbatas. Bahkan beberapa kali memang ada yang tidak tahu, misalnya membawa hewan, tumbuhan atau produknya di bandara atau di pelabuhan itu mereka tidak tahu, sehingga ya terpaksa diamankan, istilahnya ditahan, tindakan karantinanya ditahan di bandara. Ya teman-teman yang online juga sama. Jadi lebih ke mengajak sih, posternya mengajak ayo lakukan karantina. Intinya sebenarnya sesimpel itu sih, sesimpel itu, dan harapannya ya yaitu lebih banyak yang tahu bahwa lapor karantina itu kesadaran dan gampang gitu. Itu sih sesimpel itu sih. Itu aja sih Bunda, terima kasih. Jadi tonnya simpel dan gampang. Nah, ini kan tadi Mas Polri content creator yang ada di Badan Karantina. Saya juga mau denger nih content creatornya Badan Karantina yang masih milenial. Boleh Sila sedikit? Sila ini baru berapa bulan ya Sila membantu ya? Sebulan, 2 bulan? Baru 2 bulan bergabung dengan kita. Tenang. Iya. Nah, Sila ini baru berapa bulan Sila bergabung jadi content creatornya Baranda? Udah 6 bulan. Oke. Kalau Sila sendiri kan setiap hari ketemu sama dengan kita, nah kita selalu diskusi apa lagi yang mau kita sampaikan ke masyarakat ya, apa lagi caranya ya. Kalau dari Sila sendiri sebenarnya kalau Sila menjadi masyarakat yang Sila lihat di karantina, apa yang harus dilakukan? Silakan. Mungkin posternya nggak detail tapi singkat, padat dan jelas, karena masih banyak juga orang kan kurang tahu akan keberadaannya karantina. Ternyata sebelum hewan dan tumbuhan dikirim kemana itu harus selalu dikarantina. Mungkin juga lebih baik kalau di share juga gitu. Supaya itu aja sih mungkin. Gitu ya, simple ya sebenarnya ya. Simple. Cuman arti karantinanya aja dulu untuk hewan dan tumbuhan. Oke, ada tips supaya mereka kalau Sila belajar karantina melihatnya apa dulu, nge-search apa dulu, apa tadi istilahnya fact findingnya gimana caranya? Kalau aku sih sebelumnya udah tahu sendiri ya, karena ada ketertarikan di ekspor impor juga waktu kuliah, jadi agak mungkin ya karantina hewan apa aja step-stepnya. Oh, jadi kuncinya nih kalau sama milenial yang penting ekspor impor dulu tahu ya. boleh ya. Jadi kayaknya kita mesti gencarin tuh Sila, klinik ekspornya dibesarin supaya Sila dan teman-teman lebih peduli. Ya, kalau kita kan lebih menanam ya, kalau mereka ekspor impor. Oke, thank you Sila. Oke, Bapak dan Ibu masih ada lagi yang mau ditanyakan? Dari senior Bunda, mungkin ada yang mau disampaikan. Oh iya Pak John, boleh Pak John. Pak John kan Pak John ini adalah senior penata humas di Kementerian Pertanian dan juga di Indonesia mungkin. Ini Pak, soal kemasan komunikasi Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat karantina dengan komandannya oleh Bu Endah sudah cukup bagus dan sangat inspiratif. Mungkin tadi dalam penampilan ini kita pernah mendengar dengan COVID ini ada 3 M. Mungkin kita di karantina perlu juga ada M yang lain gitu, seperti melapor, kemudian setelah melapor apa lagi langkah-langkahnya, saya nggak tahu persis ya, supaya itu lebih memudahkan, jadi nggak perlu lagi berpanjang-panjang ya, yang lebih lebih inspiratif lah untuk kalangan milenial gitu. Kemudian saya juga punya pengalaman yang menarik. Waktu beberapa tahun yang lalu ada teman, entah informasi bahwasanya
bekicot yang merah itu yang dibawa dari luar, ini bekicotnya, oh bagus. Ternyata sampai di Indonesia sampai membludak, jadi 4 kali ya katanya, ya sesuai dengan arahan tadi yang di 4 musim dia berkembang cuma 1 musim. Di Indonesia dia berkembangnya sepanjang musim gitu. Jadi jangan kita coba-coba membawa satu hewan yang kita arahkan itu menarik, ternyata di Indonesia jadi membludak gitu. Jadi itu pengalaman saya waktu beberapa tahun yang lalu yang pernah kita tangani dengan apa namanya, tanpa karantina waktu itu. Nggak tahu saya ini ya kasusnya, tapi sekarang kita udah mulai berhati-hati dengan adanya apa namanya karantina yang udah mulai membuka diri dari semua produk yang dari luar, termasuk juga yang terakhir saya mendapat kebetulan saya di bagian analisis berita, itu ternak avian influenza yang di flu babi yang di Medan itu hampir semuanya. Padahal kita mungkin nggak ada ternak babi yang membawa dari luar, tapi kita mungkin ada produk alengan babi yang kita ini mungkin anu lah. Nah, akibatnya berdampak pada seluruh babi yang ada di Sumatera Utara itu habis musnah. Kemudian bukannya musnah sendiri, tapi lingkungan juga, kawasan juga jadi apa namanya tidak sehat gitu dengan adanya korban babi yang begitu banyaknya. Nah, untuk itu kita perlu hati-hati lah untuk membawa produk-produk dari luar. Tidak hanya hewan atau tumbuhan, tapi produk turunannya gitu. Dimana di produk turunannya itu melekat benda-benda yang bisa memberikan dampak kepada ternak atau tumbuhan yang kita. Terima kasih. Kembali. Oke, terima kasih Pak Jo. Masih ada lagi teman-teman yang mau disampaikan, silakan. Ada siapa? Oh yes, oke. Kita demennya. Halo Bunda, aku sebenarnya lebih mau ke nanya sih. Jadi kalau misalnya pertanyaan aku tuh kayak untuk masyarakat yang kurang mampu, terus misalkan dia ada keinginan besar untuk bercocok tanam, daripada dia beli terus misalkan dia nggak tahu ini udah ada sertifikatnya atau enggak, kira-kira ada nggak sih program dari Kementerian Pertanian memberikan bibit gratis untuk masyarakat yang kurang mampu tapi berkeinginan untuk bercocok tanam gitu? Itu aja sih pertanyaan. Keren tuh ya, aduh kamu tuh jadi ini aja pengawat lingkungan. Keren. Jadi kalau beberapa bantuan yang diberikan kepada dari Kementerian Pertanian untuk bibit-bibit gratis itu banyak. Jadi kami kan ada 10 unit eselon 1 dan salah satunya mau bibit apa nih? Perkebunan ada di Dijen Perkebunan. Mau bibit apa lagi? Sayur mayur berarti di Dijen Horti. Kemudian apa? Tanaman pangan mungkin, undi-undi. Nah, itu di Dijen Tanaman Pangan. Kemana sih dapatnya, nyarinya kemana? Anda hubungi saja Dinas Pertanian terdekat. Di situ nanti ditanya, ada nggak program bibit gratis? Kalau nggak ada, bikin proposal. Apa sih yang mau dibuat? Misalnya, siapa? Mbaknya mau bikin nih, kayaknya masyarakat sini kurang mampu, tapi mereka ada keinginan untuk menanam nih. Ayo kita bikin proposal, sampaikan ke Dinas Pertanian. Berarti itu per wilayah ya? Maksudnya Ya, di Jakarta terus Jawa Barat? Ya, betul. Jadi Dinas Pertanian ada di seluruh provinsi. Dari mana? Dari provinsi, kabupaten, kecamatan, gitu ya. Pengalaman Bapak dan Ibu sudah saling dapat bantuan nggak? Kakak kebetulan kemarin saya juga butuh tanaman buah gitu ya. Kita bisa buka di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman online. Kemudian di situ ada formnya. Jadi mau buah apa, perorangan atau instansi. Kalau perorangan kita mau upload KTP kakak, kemudian lokasi mau ditanamnya di mana. Terus pilih buahnya apa? Kemarin tuh saya pilih Pelanjang Saladip. Kemudian kita submit. Berapa waktu kemudian dapat balasan via WA.
silakan ada yang mengambil benihnya atau tanaman bibitnya di sini, di lokasi A, lokasi B gitu ya. Jadi karena saya lebih dekat ke pembibitan di dekat SMK 63 di Jalan Asri Ciganjur, Yogyakarta. Nah, kita ambil yang situ. Jadi kalau instansi nanti beda lagi. Kita bikin surat sesuai dengan instansinya. Mungkin saya di bawah naungan Kelurahan Cipedak. Nanti kita bikin suratnya. Nah, kita upload dari link tadi. Kemudian apa saja pohonnya, kalau nggak salah 10 gitu ya, 10 pohon kalau bersurat itu. Nanti baru mungkin ditindaklanjuti dari WA lagi. Baru kita ambil ke pusat pembenihannya di mana gitu. Seperti itu sih, pakai link aku waktu itu bisa. Tapi kalau untuk bibit sayur atau apa, saya belum buka lagi fitur-fitur di link itu, mungkin ada juga di situ. Seperti itu. Bisa bikin program desa agrowisata? Bikin dong, kan kalian jago tuh mengasnya. Gampang ya, jadi bantuan ada, memang harus agak rajin membuka situs ya. Dan mungkin kalau Pak John tadi, kita harus, kalau dari kami, rajin membuka akses. Ada lagi? Yang mau bibit udah ada, yang announcer udah ada, berbagi sharing juga udah ada. Kita tunggu ya di lomba poster karantina pertanian. Bapak dan Ibu, saya senang sekali bisa berkumpul bersama. Mbak Bepi boleh nggak? Kan kita nih rencananya tanggal 18 Oktober. Dulu tagline kami adalah bersama Anda melindungi negeri. Tapi sekarang dengan adanya kita berkumpul seperti ini, kita merencanakan untuk tagline nanti yang akan kita gunakan selanjutnya bersama Bapak dan Ibu adalah bersinergi melindungi negeri. Kita sama-sama ya, boleh semuanya ya? Boleh? Masih ada sebelah sana. Boleh nggak Begini boleh ya? Selalu bersemangat nih. Agak jauhan ya? Iya. Nanti kita bisa dimarahin sama Pak Anies. Baby masuk. Oke Bu. Ya. Sila masuk. Yuk semuanya. Bangunan Kakak-kakak yang lain. Sama-sama ya. Karantina 143 karantina pertanian. Sinergi melindungi negeri. Oke Baby, silakan dipimpin. Oke, baik. Belum tengah-tengah. Udah semua belum? Udah bagus belum? Ya. Kelihatan semuanya nggak nih Mas Kori? Oke, sama ya, kita bersama-sama mengucapkan bersinergi, melindungi negeri. 3, 2, 1. Bersinergi, melindungi negeri. Satu lagi, ini belum semua. Sinergi, melindungi negeri. 143 karantina pertanian. Bersinergi, melindungi negeri. Oke, pindah. Oke, kita lagi. 3, 2, 1. 143 karantina pertanian. Bersinergi, melindungi negeri. Ya, terima kasih. Boleh closing, Baby? Kakak-kakak, adik-adik semuanya, thank you banget. Oke. Terima kasih sudah hadir di kegiatan talk show kita hari ini, yaitu Talk About Quarantine part pertama terkait lapor karantina. Jangan lupa tetap ikut lomba yang poster karantina ya, dalam rangka Hari Karantina Pertanian tahun 2020. Terima kasih untuk teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian yang sudah hadir offline hari ini dari komunitas dan akademisi dan semua yang bisa hadir. Sampai jumpa lagi di part kedua, ketiga, dan selanjutnya untuk sesi talk show tentang karantina. Bunda, terima kasih sekali sudah berkenan sebagai narasumber pada pagi hari ini. Thank you banget informasinya. See you again. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.